pahlawan. Maaf, maksud saya orang yang dipahlawankan. Silahkan kalian akan memanggil aku sebagai orang sinis, tak tahu diri, tak berbakti kepada suami, tidak mendukung perkembangan demokrasi dan HAM, atau kalimat-kalimat megah lain. Silahkan. Tapi saya lelah dengan semua ini. Bahkan mereka melarang saya untuk lelah. Karena kamu adalah istri pahlawan. Sejak awal, sebenarnya saya tidak percaya. Kemudian berhasil dibuat percaya lantaran dukungan-dukungan yang membludak. Dan jelas, itu membuat saya begitu terharu. Ternyata inilah yang ditunggu oleh orang yang mengaku para aktivis itu. Keharuan inilah yang dibidik, dikemas, dan didol. Bagaimana mungkin kemudian kalian membalik semua ini dengan sapaan yang arif bahwa yang saya katakan adalah fitnah? Saya melihat proposal, saya melihat persetujuan. Meski tentu saja saya tidak melihat uangnya. Mungkin ini semua cuma soal guyon kebaju. Agak kejamkah jika saya berkata demikian? Silakan. Kalau kalian mau marah dan tersinggung. Tapi saya kira memang ini kebenaran. Suami saya sejak masa kuliah memang senang bersastra. Sebagaimana kebanyakan makhluk seniman, selalu saja bicara soal nurani. Seolah-olah dengan nurani itu ia mampu untuk menguasai ilmunya Avatar, mengendalikan segalanya. Tapi ia memang kukuh dan keras kepala. Bertemu dengan para aktivis itu, dipompalah semangatnya untuk mengeduk nurani melalui sastra. Dengan ujung tombak politik sebagai panglima. Suami saya pun merasa dilimbungkan dalam kenikmatan permainan ayunan. Kengerian melambung di udara. Dibungkusnya dalam wisdom, very cholos. Sakit, intelektual, seniman, filsuf, rohaniawan. Sesungguhnya itu orang-orang sakit. Orang rumit yang mencari keran untuk mengalirkan airnya yang bergejolak. Suami saya pun menempuh jalan yang mengerikan. Puisinya dikemas oleh para demonstran sebagai puisi perlawanan. Sadar tak sadar, ia telah berada di garda terdepan sebagai ujung tombak. Bukan ujung tombak, ujung tumbal, ujung bala. Dan tahukah Anda, ia telah berada di titik untuk tak dapat mundur kembali. Ia telah memakan buah si malakama yang disodorkan. Dan barangkali itu keputusan dia. Atau mungkin juga setengah tidak. Kamu sudah merampas hidup kami.
Semua kamu paksa untuk mengerti bahwa ini perjuangan, bahwa ini demi kesejahteraan orang banyak. Kalaupun tidak sekarang, nanti ada saatnya. Tidakkah kita sebagai sebuah keluarga ini memiliki hak untuk menentukan arah hidup kita yang tak perlu dibelit oleh kemudi politik? Tapi sudah, aku mau bilang apa? Satu, kurasa ada yang salah dalam pengertian tentang perempuan di sini. Kau tahu, para aktivis perempuan temanmu itu mendorongku untuk mengerti bahwa perempuan punya hak untuk punya visi politik. Bukan hanya ibu rumah tangga yang taunya masak, macak, manak, atau bahkan bisa mendampingi suami dalam visi politik. Tapi kalian menerangkan dengan perumpamaan nahkoda dan kapal. Tidak bisa. Tidak bisa ada dua nahkoda dalam satu bahtera. Aku sudah bilang. Tidak akan pernah ada kalimat bermakna tunggal. Semua cuma soal manipulasi atas dasar kepentingan. Akhirnya, huru-hara itu pun tiba. Situasinya kalut. Awalnya kau tak bisa dipastikan kapan pergi atau kapan kembali. Setelah terjadinya peristiwa letusan senjata melawan demonstran di ibu kota, kau tak pernah kembali lagi. Selamanya. Bahkan berharap melihat kuburmu pun, kami tak boleh. Kami diharapkan mengikhlaskan kepergianmu yang tanpa meninggalkan tunjangan, kecuali tumpukan kertas, dan ini bahkan akan diusung habis oleh para tentara. Kau tahu, dalam keadaan jatuh bangun mencari sesuap nasi, kami diyakini untuk bangga. Sungguh sesuatu yang absurd. Tapi apakah saya tidak bisa bebas dari semua ini untuk menempuh hidup baru seperti yang saya inginkan?
Sampai kapan saya dijadikan berhala demokrasi, patung hidup perubahan sosial, atau apapun itu namanya? Saya berhak. Mungkin mereka akan marah dengan saya. Aku cuma ingin hidup normal, seperti kebanyakan orang, dengan tidak perlu menanggung semua beban pahlawanan. Puluhan tahun aku dicekam, merasa bingung dan kalut, antara malu menyatakan dan tertekan dalam pencapaian hidup. Kau tahu, laki-laki itu datang tergusur dan lapar. jika kubiarkan harapan yang ia berikan untuk menempuh hidup baru. Apakah artinya aku akan mengkhianati sosok kepahlawanan? Mengapa? Kenapa begitu sulit aku membebaskan diri dari semua ini? Bahkan ketika kau masih ada, hingga kini pun jadi berhala. Mungkin aku akan memutuskan semua hubungan dengan dirimu yang telah menjadi patung semen yang dingin, yang dielulukan oleh mereka. Serah apapun kata mereka. Akan mengakhiri semua kemunafikanku. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat.